Pemirsa, debat ketiga Capres-Cawapres akan menjadi pertaruhan para kandidat untuk menunjukkan gagasan mereka yang bukan hanya terkait situasi dalam negeri, tapi juga dunia. Tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik akan dikupas dalam debat. Kami ajak Anda mendalami apa saja misi dan program kerja para paslon, serta sikap mereka terhadap isu pertahanan dan geopolitik terkini, sehingga bisa menjadi amunisi Anda untuk menyimak debat pada malam hari ini. Dan pemirsa, kita lihat informasi berikut ini bahwa jelang debat ketiga sejumlah isu mulai menguat soal tema-tema debat. Bahkan saling sentil antar paslon soal rencana kebijakan mereka pun tidak terhindarkan. Ini adalah tema-tema yang akan diangkat dalam debat malam hari ini, mulai dari tema pertahanan dan keamanan, kemudian soal hubungan internasional dengan subtemanya adalah globalisasi, dan soal geopolitik dengan subtemanya adalah membahas tentang politik luar negeri. Jadi secara garis besar, setiap paslon sebenarnya sudah membagikan misi mereka terkait dengan isu-isu tema debat ketiga ini. Nah, kita akan kupas tuntas apa saja misi mereka satu persatu. Yang pertama adalah dari pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berdasarkan dokumen visi misi mereka, paslon nomor urut 1 menekankan ada dua hal utama dalam misinya soal pertahanan keamanan. Misinya adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Kalau kita lihat sebetulnya di visi misi sampai pada program-program kerjanya ini nampaknya akan ada benang merah dalam penyampaian di debat nanti, karena dari pihak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini mengedepankan yang namanya adalah visi adil makmur untuk Indonesia. Dan kita juga akan lihat pemirsa bagaimana dengan misi dari paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Melalui program Asta Cita mereka, Paslon 02 mengusung misi memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Untuk Prabowo dan Gibran, sebetulnya mereka membawa misi Indonesia Maju yang menjadikan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode ini adalah sebagai fondasinya. Artinya pemirsa, program-program kerja Paslon 02 termasuk soal hankam dan politik luar negeri nampaknya tidak akan jauh berbeda dengan kebijakan yang berlaku di pemerintahan saat ini. Sementara itu untuk paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ganjar Mahfud memiliki misi mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Dalam penjabaran visinya yang syarat dengan kata percepatan, Ganjar Mahfud juga menekankan tentang kekuatan dan posisi Indonesia sebagai negara maritim. Misi-misi dari ketiga paslon ini pun diturunkan ke beberapa program kerja pemirsa. Kami akan bahas beberapa program dan sikap para kandidat terutama yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan geopolitik terkini seperti soal isu kemerdekaan Palestina. Ini adalah perbandingan bagaimana sikap dan juga program-program yang sudah dituliskan dalam visi misi para paslon terkait dengan konflik Israel-Palestina. Secara umum, ketiga paslon ini sepakat untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi yang menjadi pembedanya adalah bagaimana bentuk dukungan itu akan diterapkan jika mereka terpilih. Pertama kita lihat untuk pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mereka mengedepankan upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung internasional termasuk di PBB. Nah, dalam sejumlah kesempatan Anies Baswedan juga menanggapi bahwa konflik berpuluh tahun antara Palestina dan Israel ini berakar dari ketidakadilan. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Anies adalah dengan membawa anak-anak Palestina ke Indonesia untuk belajar bagaimana budaya persatuan. Kemudian adalah sikap dari Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mereka tentunya mendukung kemerdekaan Palestina dan juga salah satu inisiatif yang akan dilakukan adalah mendirikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina. Dan tentunya juga dengan mempertahankan tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Sementara itu untuk paslon Ganjar Mahfud, mereka juga berkomitmen untuk memperkuat dukungan perjuangan pergerakan rakyat Palestina yang dibingkai dalam politik bebas aktif Indonesia. Selain isu soal konflik Palestina dan Israel ini,
juga ada terkait dengan bagaimana pengadaan dan modernisasi alutsista. Nah, soal sistem pertahanan dan alutsista yang ternyata ini menjadi kontroversial ya jelang debat, kita lihat bagaimana sikap masing-masing capres pemirsa. Untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mereka mendorong ketersediaan alutsista kontemporer dan adaptif terhadap kapabilitas dan juga bagaimana terhadap kapabilitas dan juga terhadap kapabilitas, mohon maaf maksud kami, alutsista yang kontemporer dan adaptif ya terhadap kapabilitas lawan. Nah, mereka pun saat ini terus melihat dan juga menilai bagaimana kebijakan pemerintahan saat ini pemirsa, dan salah satu kritik yang sudah dilayangkan dari pihak Anies Muhaimin adalah soal belanja alutsista yang dibiayai dengan utang negara. Pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar baru-baru ini mengkritisi urgensinya bahwa saat ini Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang sehingga tidak dibutuhkan sampai berhutang untuk pengadaan alutsista. Lalu bagaimana sikap Prabowo dan Gibran? Mereka mendukung adanya peningkatan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan modernisasi alutsista TNI. Tentunya berbeda dengan sikap Muhaimin Iskandar tadi, dari pihak Prabowo dan Gibran akan fokus untuk pemenuhan target minimum essential force yang ditargetkan ini sebetulnya bisa tercapai 100% sampai dengan tahun 2024. Nah, lalu bagaimana dengan sikap dari pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD? Mereka memiliki program alutsista yang dinamakan Sakti atau Perkasa dengan keunggulan teknologi 5.0. Dan kita juga mengetahui bahwa kubu Ganjar Mahfud ini juga mengkritik kebijakan pertahanan saat ini, yakni soal pembelian pesawat bekas. Lalu pemirsa, untuk isu-isu lainnya, isu ketiga yang kami rangkum di sini adalah terkait dengan politik luar negeri. Terkait dengan politik luar negeri ini, ketiga paslon sebetulnya sama-sama masih berpedoman pada asas politik luar negeri bebas aktif. Tapi mari kita lihat apa saja penekanannya. Untuk Anies Muhaimin, mereka menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang dan penghubung kawasan dan juga dunia. Mereka juga akan menyoroti penyelesaian masalah perbatasan dengan negara lain. Lalu dari Prabowo Gibran, misi mereka adalah mengembalikan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan juga berdaulat. Kemudian salah satunya ini adalah ditempuh dengan cara menguatkan kepemimpinan Indonesia di tengah dinamika geopolitik internasional. Lalu bagaimana dengan paslon Ganjar Mahfud? Misi mereka adalah menjalankan politik bebas aktif dan memperjuangkan bagaimana Indonesia ini bisa terus menjadi poros maritim dunia. Mereka pun berkomitmen agar perjanjian internasional dapat 100% dilakukan untuk kepentingan nasional. Jadi pemirsa, ini hanyalah beberapa sampel atau contoh isu-isu yang cukup strategis akan dibahas dalam debat hari ini. Sejumlah pakar pun menilai bahwa beberapa isu prioritas lainnya soal politik luar negeri Indonesia juga menarik untuk disimak dalam debat nanti. Di antaranya adalah soal isu pengungsi Rohingya, kemudian sikap Indonesia terkait ketegangan di Laut Cina Selatan dan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna misalnya. Lalu juga bagaimana komitmen hilirisasi Indonesia yang dituntut di WTO hingga penguatan peran Indonesia dan ASEAN. Jadi pastikan pemirsa Anda menyaksikan selengkapnya debat Capres-Cawapres yang akan digelar pada malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.